Terpujilah Bapa Yahweh Elohim, Bapa kami panggil dalam nama Tuhan kami Yesus Hamasiah. Terima kasih kami boleh memuji membesarkan nama-Mu melalui pujian-pujian kami. Dan saat ini kami rindu Engkau memenuhi kami dengan kebenaran daftar, kebenaran firman-Mu yang kami tahu adalah kekuatan rohani bagi kami. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami Bapa Yahweh Elohim. Dan Bapa, siapakah mempelai-Mu tidak lebih dari segumpal tanadanya, tapi apabila Bapa pakailah menurut kehendak-Mu. Yang disampaikanlah adalah isi kebenaran, isi hati-Mu, bukan pemahaman manusia. Karena itu Bapa, simpan sembunyi mempelai-Mu di belakang kasih karunia salib-Mu, agar Tuhan yang nampak berbicara bagi kami, dan kami percaya kekuatan kebenaran-Mu menguatkan kami. Kuasa setan yang mencoba menghambat pemberitaan ini, kami bersatu hati, kami mengikat Tuhan, putuskan, patahkan dalam nama Tuhan Yesus Hamasiah. Kami siap menyambut kebenaran dapat dalam nama Tuhan kami Yesus Hamasiah. Kita semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Sahabat Shalom, puji Bapa Yahweh, salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Hamasiah. Nah, hari ini kita akan belajar kebenaran daftar yang Tuhan taruhkan di hati kami, sehingga kami berdoa dan bertanya Tuhan, sehingga Tuhan memberikan kepada saya pribadi, termasuk saya percaya untuk kita semua saat ini, Tuhan mau berbicara secara khusus tentang mewaspadai dan menghindari, saudaraku yang kekasih, dosa kesombongan. Jadi hari ini kita akan belajar secara khusus, siapapun kita, termasuk saya menyampaikan, Tuhan mau kita menghindari dan mewaspadai dosa kesombongan. Amin. Karena memang ini adalah kebenaran perintah Tuhan. Kalau saudara membuka catatan firman Tuhan, kata sombong dan kesombongan, angkuh, kecongkakan itu paling banyak saudara di dalam kitab suci, dan menjadi penyebab besar kehancuran anak-anak Tuhan sekalipun. Oleh karena itu Bapak, Ibu, saudara sekalian, hari ini kita mau belajar apa kata Tuhan tentang kesombongan ini. Nah saudara, kita mau baca dulu di dalam Amsal 16 ayat 18 sampai 19. Mari kita bangkit berdiri. Amsal 16, 18, 19. Saya cek yang saya salah catat lagi. Biasa. Ya, Amsal pasal yang ke-16, sebentar ya, supaya kita sinkronkan, jangan sampai saya salah catat biasa. Amsal 16 ya, ayat 18. Ya, kita akan bacakan bersama-sama. 3, 2, mulai. Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati daripada membagi rampasan dengan orang congkak. Katakan amin, dipersilakan. Nah saudara yang kekasih, Tuhan datang melalui kebenaran. Kita perlu mewaspadai yang namanya dengan dosa kesombongan. Nah, ternyata dosa kesombongan ini sama aja dengan si setan, banyak aliasnya, banyak nama. Jadi dia bukan cuma dikatakan sombong, tapi di sini lebih jelas ada kata congkak, atau sinonimnya saudara, kata yang sama arti, tinggi hati. Bahkan saudara di ayat-ayat lain saudara bisa menemukan ada keangkuhan. Banyak nama lah si sombong ini saudara. Nah Tuhan mau berbicara kepada kita pagi hari ini saudara, perlu mewaspadai yang namanya dosa kesombongan atau kecongkakan siapapun kita, terlebih dulu saya saudara. Kita perlu mewaspadai
dan perlu menghindar. Amin. Puji Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar daftar isinya, saudara. Pertama, kita mau belajar apa sih definisi kesombongan ini. Yang kedua, ada jenis-jenis kesombongan ternyata. Nah, yang ketiga, ada hukuman Tuhan atas pribadi-pribadi yang sombong. Nah, yang keempat, daftar isi kita ini hari ini, saudara, ada keunikan. Ternyata si kesombongan ini ada yang unik. Nanti kita belajar juga. Nah, bagaimana tanggapan Tuhan yang keenam? Ya, yang kelima, yang keenam, tindakan kita sebagai orang percaya bagaimana? Nah, saudaraku yang kekasih, jadi dari garis besar atau outline tentang kesombongan ini kita perlu benar-benar membuka hati kita, membuka mata dan pikiran kita secara rohani. Sebab kembali lagi kita akan baca firman Tuhan. Saudara akan banyak baca ayat firman Tuhan dari sini. Jadi kita perlu singkirkan dulu a priori. Kita perlu singkirkan kalau ada penolakan-penolakan kecil. Bukalah hati kita, karena kebenaran itu adalah benih. Amin. Benih yang akan ditaburkan di tanah yang subur. Tuhan tidak mau benih itu jatuh di tempat berbatu-batu. Tuhan tidak mau benih itu jatuh di pinggir jalan. Tuhan tidak mau benih itu, saudara, hanya dimakan burung-burung. Tapi Tuhan mau benih kebenaran itu, saudara, bertumbuh di hati kita, di tanah subur. Dan saya percaya saudara yang dikasih worship leader tadi atau Kasan sudah membaca hati-hati kita. Karena di dalam struktur ibadah, saudara, pujian itu tugasnya membaca. Kalau tadi datang di muka teriak, datang di muka kabal senyum, ketika Anda dibajak, saya percaya, saya lihat ada yang keluar air mata. Artinya, kalau sudah dibajak, mudah sekali, saudara, daftar atau firman Tuhan itu jatuh, saudara, di tanah subur. Tapi kalau masih muka teriak, memang agak mau mental juga ini. Haleluya. Puji Tuhan. Tapi saya percaya, semua tanah hati kita telah dibajak, saudara. Nah, definisi, saudara, Bapa Yahweh menginginkan kita hidup tulus hati dan harus merdeka dari dosa kesombongan. Dari sekian banyak definisi, saudara, saya ambil satu saja. Kesombongan berarti memberi pujian dan penghargaan terhadap diri kita sendiri untuk sesuatu yang Bapa Yahweh lakukan. Jadi definisi yang saya ambil pagi hari ini, saudara, bahwa kesombongan berarti kita memberikan pujian dan penghargaan terhadap diri kita sendiri, padahal yang melakukan itu adalah Tuhan, saudara. Artinya egosentris, berpusat kepada diri kita sendiri. Tuhan tidak mau, saudara yang kekasih, kita jatuh di dalam dosa kesombongan. Makanya Tuhan mau harus merdeka. Karena kalau orang sombong, saudara yang kekasih, berarti dia telah memberikan pujian kepada dirinya sendiri dan juga telah mengambil bagian yang Tuhan sudah lakukan. Jadi saudara lihat, sehingga kalau kita lihat dari gambar ini, merasa orang lain itu kecil sekali. Kalau tadi saudara yang kekasih, lihat gayanya tuh, nah ini ilustrasi saja gaya-gaya orang yang dalam kesombongan, saudara. Puji Tuhan. Nah, berarti definisi kita harus jauh atau harus merdeka dari dosa kesombongan. Nah, pertama, saudara, dari pelajaran kita hari ini, apa saja jenis-jenis kesombongan itu? Nah, ini, saudara, ternyata saya dipertemukan dengan gambar ini. Jadi gaya sombong itu kan kita tahu dari gayanya si setan. Nah, apa sih jenis-jenisnya? Nah, pertama, saudara, ada kesombongan rohani. Nah, kesombongan ini, saudara yang kekasih, bisa berasal dari kerendahan hati yang semu. Nah, itu yang dinamakan kesombongan perasaan. Kesombongan yang, saudara yang kekasih, merendahkan diri tapi kerendahan yang semu. Artinya tidak tulus. Banyak orang, saudara yang kekasih, tanpa menyadari dalam posisi ini memiliki kesombongan rohani, seolah-olah rendah hati, tapi pada dasarnya saudara tidak rendah hati. Saya baca ayatnya, Lukas 18 ayat 10 sampai 14. Ada dua orang pergi ke bait Elohim untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi, artinya paham sekali kebenaran, melakukan kebenaran-kebenaran, dan yang lain pemungut cukai, yang sudah pernah kita bahas, orang yang telah lelah
sampai tidak mampu melakukan kebenaran. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Tuhan, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lain, bukan pezinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan dia tidak berani menengadah ke langit, melainkan memukul diri dan berkata, ini maaf saya tidak edit. "Ya Elohim, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Elohim, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Saudara, kalau kita melihat sepintas apa yang dia lakukan adalah buah dari kerendahan hati. Dia dapat melakukan kebenaran. Dia rajin beribadah, rajin berpuasa, rajin memberikan persembahan-persembahan khusus atau persepuluhan. Tapi sangat disayangkan orang ini tidak dibenarkan. Apa yang salah, saudara? Apa yang salah dari orang ini? Setidaknya saya pelajari ada 2 hal. Yang pertama, saudaraku yang kasih, menganggap diri lebih dari pemungut cukai. Dia katakan, "Tuhan, aku tidak seperti orang lain, tidak seperti si pemungut cukai ini." Artinya dia sudah menganggap diri lebih daripada orang lain. Yang kedua, saudaraku yang kekasih, seharusnya kemampuan kita melakukan kebenaran tidak boleh disombongkan. Amin. Makanya banyak orang, saudaraku yang kasih, jatuh dalam kesombongan rohani, dalam pengertian memiliki kerendahan hati yang semu, bisa melakukan kebenaran, tapi bukan untuk dijadikan, saudaraku yang kekasih, hal yang disombongkan. Kalau kita dapat melakukan kemampuan melakukan kebenaran, jadikanlah itu motivasi, saudaraku yang kekasih, menjadi berkat bagi orang lain, tidak menjadi batu sandungan seperti si Farisi. Betul, dia setia melakukan kebenaran, bahkan dia mengakui tidak ada cacat, baik dalam perpuluhan, dalam puasa, dia tidak ada cacat, tapi dia di hadapan Tuhan sudah menganggap diri lebih dari orang lain. Dan kedua, saudara, dia tidak sadar kebenaran itu tidak boleh disombongkan. Amin. Kebenaran tidak boleh disombongkan. Tuhan akan sedih kalau kebenarannya disombongkan. Jadi kita perlu mewaspadai, saudara, jangan sampai kita jatuh dari jenis kesombongan rohani, merasa kita rendah hati, tapi rendah hati yang semu, saudara. Jadikan itu motivasi untuk lebih baik lagi. Coba kita baca dulu di dalam Matius 6 ayat 1 sampai 6, 16, 18. Di sini ada 3 hal penting yang harus kita waspadai, jangan sampai disombongkan. Coba kita baca. Minta tolong Pak Yudi dulu bacakan. Ini kita belajar pelan-pelan. Ini bagi saya juga dan bagi saudara-saudara. Ini saya minta akur. Dapat darah inklusif. Matius pasal 6 ayat 1 sampai. Ya. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ya, 16 sampai 18. Dan apabila kamu berpuasa,
janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Ya, sampai di sana saja. Jadi jelas saudara, dari kegiatan-kegiatan rohani kita itu tidak boleh disombongkan. Itu misteri. Makanya kalau kita berdoa malah dikatakan harus di tempat yang tersembunyi. Kalau kita saudara memberi sedekah tidak perlu dicanangkan, oh Bapak yang tahu. Saudara, kalau kita berpuasa tidak perlu kita seolah-olah sunat tabajan dan sebagainya. Kecuali puasa 3 hari, itu memang tidak bisa disangka. Tapi intinya saudara yang kekasih, jadikan kebenaran itu sebagai motivasi untuk kita lebih baik lagi, bukan untuk disombongkan. Jadi hal yang pertama saudara, jenis kesombongan rohani ini yang perlu kita waspadai. Baik dalam setiap kegiatan-kegiatan kerohanian kita, melakukan kebenaran Tuhan mau, itu jadi seperti motivasi, jadi pembakar semangat, tidak perlu disombongkan, karena Tuhan sangat tidak menyukai tentang kesombongan. Nah, yang kedua saja, kesombongan pikiran. Kalau yang pertama jenisnya adalah kesombongan rohani, saya tidak perlu bahas lebih lagi dan sudah dibacakan, jadi kita merenungkan, saya bisa baca ulang dulu. Yang kedua, kita perlu menghindari kesombongan pikiran. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Jadi yang kedua, Tuhan mau saudara yang kasih, jangan sampai terlalu tinggi perkara-perkara yang kita pikir. Saya sharing dengan satu hamba Tuhan, dia ceritakan ada seorang pendeta, dia punya visi, dia ingin ke Israel dan tegur semua rabi-rabi di Israel. Bayangkan dia kerinduan, dia lagi mengumpulkan, dia mau ke Israel, mau ditegur sama rabi-rabi di Israel. Dan kalau tinggi yang pesawat samar. Amin. Biarkan saja yang di Israel yang Tuhan pakai. Tidak usah orang mau paksa. Dan dia ulang-ulang semangat. Kita mesti ke Israel dan Tuhan bilang mesti ditegur. Bayangkan kalau apalagi bisa bawa nama Tuhan, mesti ditegur tuh rabi-rabi Israel. Bukan sedikit tuh rabi Israel. Ada yang masih kecil, hati-hati. Jadi ini terlalu tinggi berpikir. Pikirkan saja yang sederhana. Yang jelas Kolose 3 ayat 2, perkara-perkara di atas beda dengan perkara-perkara yang tinggi. Amin. Kalau perkara di atas berarti perkara surga. Tapi kalau perkara tinggi ya tadi ingin ke Israel, tegur saudara, rabi-rabi berat. Jangan sampai kita menganggap pandai. Nah, lebih jelas kalau kita baca di dalam BIS atau bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan begini, hiduplah rukun satu sama lain. Janganlah bersikap tinggi hati, tetapi sesuaikanlah dirimu dengan orang yang lebih rendah kedudukannya. Jangan menganggap diri lebih pandai daripada yang sebenarnya. Jadi Tuhan juga tidak mau saudara yang kasih kalau kita sudah berlebih-lebihan. Iman juga saudara yang dikasih seperti itu. Jadi yang kedua, jenis kesombongan yang kedua, waspadai pikiran yang terlalu tinggi, apalagi bukan pikiran-pikiran di atas saudara. Roma 12 ayat 3, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa yang saya katakan tadi, itu berpikir saja yang normal-normal, yang orang mampu lakukan, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Elohim kepada kamu masing-masing. Jadi jelas Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Roma, jangan pikirkan hal yang tinggi-tinggi, hal yang tidak mampu kita pikirkan, yang kita tidak mampu jangkau saudara. Jadi saudaraku yang kekasih, alangkah kan lebih baik kalau dekat-dekat juga. Injil itu pendeta-pendeta belum menerima nama Bapa, yuk. Kalau ke Israel setahun jauh, lagi konflik nih, kurang terima kenal itu rudal Hamas, terlalu jauh itu. Dekat-dekat
masih banyak yang belum menerima Bapa. Harus kita sampaikan, jangan terlalu jauh. Karena kalau sudah terlalu jauh, pasti kita tidak akan mampu lakukan. Karena itu sudah di luar batas kemampuan kita. Kalau dia bilang cuma satu rabi, oke, ini semua rabi. Ya kan ditegur, bayangkan. Nah yang ketiga, kesombongan materi. Kalau saudara baca tentang Hizkia, ketika dia mendapatkan kesembuhan, dia memperlihatkan semua kekayaannya. Artinya dia pamer hal materi. Dia memperlihatkan semua kepada utusan Babel, dan ini mengecewakan Tuhan, saudara. Hizkia bersukacita atas kedatangan mereka, lalu diperlihatkanlah kepada mereka gedung harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak berharga, segenap gedung persenjataannya, dan segala yang terdapat dalam perbendaharanya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan seluruh daerah kekuasaannya. Bayangkan, ini memilukan hati Tuhan. Dia memang saudara di sisi lain bersyukur, tapi telah memamerkan. Dia tidak tahu yang datang itu musuh yang akan membawa dia ke Babel. Karena mereka sudah lihat strategi perangnya, alutsistanya, apa senjata yang paling canggih. Sehingga Israel mau mengalami kekalahan, saudara, kalau mereka tidak bertobat, saudara. Jadi ini bagian yang ketiga, jadi kesombongan materi yang perlu juga kita jangan sampai ada di anak-anak Tuhan, saudara. Bersyukur saja di dalam hati, haleluya. Nah yang keempat, ada kesombongan sosial. Dari pelajaran kedua kita, jenis-jenis kesombongan itu ada kesombongan sosial. Artinya saudara, ada orang yang menganggap rasnya lebih pintar, rasnya lebih kuat, rasnya lebih kaya, sehingga ada strata-strata di sana. Contoh Adolf Hitler, dia membinasakan 6 juta orang Israel karena dia pikir orang Israel itu bodoh-bodoh semua, orang Israel itu miskin semua. Ada juga orang Polandia. Pokoknya semua yang ditaklukkan itu, saudara yang kasih, dibunuh di kamar gas, dipancung, ditembak. Karena apa? Dia ingin dunia ini hanya ras dari bangsa Arya, bangsa yang pintar menurut dia, saudara. Sehingga dia harus membunuh orang, saudara, karena menganggap bangsa-bangsa lain itu tidak berarti. Ini kesombongan sosial. Sekarang kan banyak negara-negara dengan kesombongan sosialnya, persenjataannya dan sebagainya. Haleluya. Apalagi teroris menganggap orang lain itu kafir, perlu dibantai, perlu dibunuh, tidak masalah. Malahan mereka berpikir kalau membunuh orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka itu, malah mereka dapat pahala. Inilah yang disebut namanya bagian keempat adalah kesombongan sosial. Di lapangan banyak sekali seperti itu. Nah, ada juga yang kelima, ada kesombongan akan bagian kedua di 2.5 ini ada kesombongan akan kedudukan. Jadi kita sudah belajar kesombongan rohani, kesombongan materi, kesombongan sosial, dan termasuk ini kesombongan akan kedudukan. Nah, sehingga harus mengalami penghukuman daripada Bapa Yahweh, saudara. Saudara lihat, setan itu jatuh karena kesombongannya. Dia merasa dia orang yang paling hebat di sorga, karena memang dia pemimpin pujian di sorga. Dia merasa dia itu, saudara yang kekasih, sebagai tadinya kan dia malaikat putra fajar, saudara, salah satu malaikat utama di sorga. Tapi karena kesombongannya, dalam Yesaya 14, coba baca ayat 12 sampai 15, biar kita sudah pernah baca tapi mengingatkan kita. Pak Yudi silakan baca. Yesaya 14:12-15. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Elohim, dan aku hendak duduk di
atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Ya. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Ya. Sebaliknya ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Ya. Orang-orang yang melihat engkau akan memperhatikan dan mengawal Sampai engkau. di sana. Jadi jelas putra fajar ini atau bintang kejora ini dijatuhkan, saudara, jadi setan akibat kesombongannya. Artinya dia mengalami penghukuman Tuhan, padahal statusnya istimewa. Tuhan katakan dia sebagai putra fajar, salah satu malaikat utama, saudara. Ada malaikat utama, saudara, dari Mikael, malaikat panglima perang, Gabriel, malaikat pembawa berita atau utusan, yang ketiga malaikat pemimpin pujian harus dijatuhkan karena kesombongan. Artinya dia dihukum dan penghukumannya sudah jelas, dia di neraka kekal sampai selama-lamanya. Mungkin saat ini dia masih menggoda orang, menjatuhkan orang, bikin susah orang, tapi dia sudah ada tempat jelas, yaitu di neraka kekal, saudara. Ada juga Raja Firaun ditenggelamkan di laut karena kesombongan. Coba baca Nehemia 9 ayat 10 sampai 11. Firaun ya di dalam Nehemia, coba. Nehemia pasal 9 ayat 10 sampai 11. Nehemia 9 ayat 10 11. Engkau telah memperlihatkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat di depan Firaun dan semua pegawainya serta seluruh rakyat negerinya, karena engkau mengetahui mereka bertindak angkuh terhadap nenek moyang. Bertindak angkuh terus. Dengan demikian engkau telah memasyurkan namamu sebagaimana nyata hari ini. Ya, sampai di sana. Engkau menenggelamkan atau menjatuhkan hukuman kepada Firaun karena Firaun telah bertingkah angkuh, saudara. Mungkin karena kedudukannya, pencapaiannya, dan sebagainya. Akhirnya dia harus dimusnahkan. Dia harus, saudara kasih, mengalami penghukuman. Dipermalukan, harus tenggelam di laut Taberau. Tambah lagi dia disiksa di dalam neraka, saudara. Ada juga ketiga, saudara, Haman. Haman ini masuk di dalam kesombongan sosial. Dia anti sekali dengan Mordekai. Dia anti sekali dengan orang-orang Yahudi, sehingga dia harus merancangkan kejahatan. Memang setan bekerja dari Haman ternyata untuk genosida atau pemusnahan massal itu sudah dirancangkan sebelum Hitler ternyata. Tapi Tuhan membalik arah, sekalipun sudah jatuh meterai, sudah jatuh keputusan, dan memang tidak bisa dilanggar oleh hukum Media Persia. Tapi apa yang terjadi? Keputusan kedua, saudara, bisa melawan. Kalau masalah peperangan, kasih Pak Israel. Amin. Dia gulung, saudara. Karena kesombongan Haman, saudara, mau memusnahkan. Bahkan saudara kasih, dia saja waktu raja tanya, kira-kira ini orang ini yang ternyata pernah berjasa, tapi raja sudah tahu maksud untuk Mordekai. Oh, ini orang ini kira-kira Haman, sini dulu kan. Kira-kira ini orang yang ternyata pernah menyelamatkan raja dari persekongkolan, masih begitu. Waduh, raja mesti kasih naik raja pekunam dia. Pokoknya semua yang bagus-bagus, saudara. Dia bilang kasih itu raja. Udah raja, pokoknya kereta raja yang raja biasanya pakai itu mesti kasih naik pada dia. Akhirnya raja bilang kasih pakai itu ke Mordekai. Dia pusing. Akhirnya dia harus disulah, saudara, akibat kesombongan. Kenapa? Memang Tuhan benci kesombongan. Lambat atau cepat, saudaraku yang kekasih, atau begini saja, secepat apapun kesombongan berlari, kerendahan hati pasti melewatinya. Amin. Tangan saudaraku yang kasih, lihat, Haman harus mengalami penghukuman. Sula yang dia pasang itu disulahkan kepada dia. Memang memiriskan karena kesombongannya. Raja Daud, kalau saudara lihat di dalam 2 Samuel 24 dan 1 Tawarik 21, memang ini sampai sekarang kalau di sekolah teologi, coba baca di dalam 2 Samuel 24 ayat 1. Ini masih jadi perdebatan sampai di teologi. 2 Samuel 24 ayat 1.
Jangan itu kan sebentar. Ya. Bangkitlah pula murka Yahweh terhadap orang Israel. Ia menghasut Daud melawan mereka. Firman-Nya, pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. Ya, sampai di sana. Baca 2 Tawarik 21 ayat 1-2. 1 Tawarik 21, maaf. 1 Tawarik 21 ayat 1-2 saja. Kita mau lihat ada, ya saya pikir mau bilang salah terjemahan, saya sudah bolak-balik ini ayat. Coba silakan. 1 Tawarik 21 ayat 1 saja dulu, 1-2. 1-2. Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Ya, terus Lalu berkatalah Daud kepada Yoab. ya sampai di sana. Artinya begini saudara, kalau saudara lihat di 2 Samuel, bangkit murka Tuhan dan ia menghasut Daud. Firman-Nya ini. Jadi kalau di 2 Samuel 24 itu seolah-olah Tuhan yang suruh, dan memang catatan seperti itu. Kalau di 1 Tawarik 21 ini saudara, itu setan yang menghasut. Makanya sampai sekarang ini masih perdebatan. Tapi saya pikir saudara gimana ya? Tuhan tidak mungkin menghasut, tapi ada saat Tuhan memang mesti luaskan. Karena kesombongan manusia ya, Daud berpikir menaklukkan raja-raja oleh karena kekuatan militernya. Karena saudaraku yang kekasih, dia berpikir Goliat dan sebagainya dia yang hantam. Makanya definisi tadi dok, memuji diri sendiri, padahal yang melakukan itu adalah Bapa Yahweh. Sehingga saudara, kalau saudara baca dari 1 Tawarik 21 dan 2 Samuel, Tuhan kasih 3 pilihan. 3 tahun mau jadi buronan. Pokoknya ada 3 pilihan, yang ketiga atau 3 hari sampar. Ya dia bilang daripada 3 tahun dapat usus, so 6 tahun dia jadi buron. Contoh ya. Akhirnya dia bilang 3 hari juga buron. Biar cuma 3 hari. Toh cuma 3 hari. 3 hari dah lama tuh daripada 3 tahun. Tapi sekalipun 3 hari bayarannya mahal. 70.000 orang Israel harus jatuh ke bumi akibat dosa kesombongan Daud. Bukan orang Israel yang sombong, toh kena juga kepada orang Israel. 70.000 bukan main-main. Dalam 3 hari, India 3 hari mau kita hantam 10.000. Tapi hukuman Tuhan kepada kesombongan Daud yang mau menghitung tentara, dan itu mengesalkan hati panglima. Yoab kata, biar Tuhan lebih tambah-tambah, mana usah mereket-reket. Bedak bagi kemerdekaan dan sampai Berseba. Artinya di seluruh wilayah Israel hitung semua. Ini kan jatuh dalam kesombongan. Dia berpikir dengan kekuatan militer dan tentara. Akhirnya dia harus bayar mahal. 70.000 orang Israel meninggal. Nebukadnezar. Saudara, kalau saudara baca di dalam Daniel 4 ayat 30 sampai 33 saja, hampir sama dengan ini, tapi 4 ayat 30 sampai 33. Nah, Raja Nebukadnezar ini kesombongan kedudukannya tinggi sekali, saudara. Coba baca Daniel 4 ayat 30, sehingga dia harus dihukum selama 7 masa. Jadi coba baca dulu Daniel 4 ayat 30 33. Berkatalah raja, bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan? Raja belum habis bicara ketika suatu suara terdengar dari langit. Kepadamu dinyatakan, ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Engkau akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu, hingga engkau mengakui bahwa yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia. Ya, Daniel 5 ayat 20-21. Daniel 5 ayat 20-21. Baca saja karena sudah tahu. Tetapi ketika ia menjadi tinggi hati dan keras kepala, sehingga berlaku terlalu angkuh, maka ia dijatuhkan dari tahta kerajaannya, dan kemuliaannya diambil daripadanya. Ia dihalau dari antara manusia, dan hatinya menjadi sama seperti hati binatang,
dan tempat tinggalnya ada di antara keledai hutan. Ya, Kepadanya diberikan makanan rumput ya, seperti kepada lembu. sampai di sana. Jadi kita udah belajar ini Nebukadnezar jadi apa? Jadi sapi utang sudah. 7 masa kan kau cuma 3 hari. Tapi ini karena dia menganggap kekuatannya yang menaklukkan, memang negara adikuasa pada saat itu Babel. Dia menaklukkan berapa ratus wilayah. Dan Nebukadnezar berpikir bahwa dialah yang melakukan. Padahal memang di sejarah, catatan sejarah, dia juga memperbudak banyak orang. Dan saudara kasih, dia memungut pajak yang luar biasa sehingga bangsa-bangsa takut. Dia harus menjadi binatang 7 masa, jadi sapi hutan, saudara. Makanya di antara keledai dan lembu, tempatnya di hutan, saudara. Karena kesombongan derajat kemanusiaan, bahkan kemuliaan sebagai raja itu memang harus dibayar mahal karena dia tinggi hati. Ada lagi yang keenam. Nah, ini Raja Hizkia tadi, saudara, yang memperlihatkan jawabannya. Memang dia ada sempat berdamai, tapi keturunannya menerima hukuman ini, saudara. 2 Tawarik 32, 24 sampai 25. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit sehingga hampir mati. Ya, dia disembuhkan tambah lagi 15 tahun. Ia berdoa kepada Yahweh dan Yahweh berfirman kepadanya dan memberikannya suatu tanda ajaib. Tetapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya, karena ia menjadi angkuh sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. Waktu dia dengar ini memang dia bertobat sungguh-sungguh. Dan Tuhan lihat air mata pertobatannya. Tapi Tuhan bilang, keturunanmu belum saat ini, tapi karena keturunan pasti akan bayar. Siapa yang mau senang? Contoh orang sepi di sorga, tapi orang anak yang harus masuk neraka. Nah ada kok? Atau orang cucu? Nah mau orang. Orang ingin orang masuk surga, orang anak cucu, saudara semua masuk surga. Tapi Hizkia harus bayar itu. Memang kalau saudara baca terus, coba ayat 26 supaya lebih jelas lagi. 2 Tawarik 32 ayat 24, 25 dan 26 saja. Karena kita sudah baca ya. 32 ayat 26. 2 Tawarik 32 ayat yang ke-26. Tetapi ia sadar akan keangkuhannya itu, ya, ia sadar kesombongannya dan merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem. Oh, luar biasa. Sehingga murka Yahweh tidak menimpa mereka pada zaman Hizkia. Terus Hizkia mendapat oh ya, kekayaan. sampai sana. Jadi murka Yahweh tidak jatuh di zaman Hizkia. Jadi memang kalau orang ada di dalam hal ini, saudara, tidak ada cara lain, saudara. Kita bertobat bersungguh-sungguh. Sekalipun saudara mungkin murka Tuhan sudah mau dinyatakan, tapi memang Tuhan cinta dengan pertobatan kita. Haleluya. Jadi ini yang keenam, tokoh-tokoh yang dihukum Tuhan, tapi ada juga yang tidak dihukum karena bertobat. Nah, Herodes, pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas takhta dan berpidato kepada mereka, dan rakyatnya bersorak membalasnya. Ini suara Yahweh dan bukan suara manusia. Dan ketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Elohim. Ia mati dimakan cacing-cacing. Saudara, saya pelajari dari terjemahan lain, dia bukan mati baru cacing makan. Tidak, dia dimakan cacing lalu mati. Saudara perhatikan ya. Ia mati dimakan cacing-cacing. Beda sesudah mati ia dimakan cacing-cacing. Nah, kita lihat terjemahan lain sebelum ini. Kalau kita baca di dalam kitab suci bahasa Indonesia sehari-hari, Herodes dimakan cacing lalu mati. Bayangkan saudara, karena kesombongannya. Waduh. Jadi saudara, dia mati. Ya, kalau orang isi mati, orang kalau mati ada kubur peti-peti yang ada harga-harga bintang, 40 juta, 100 juta. Ada yang disalut emas. Artinya dong mau jaga ini jasad utuh. Tapi tetap juga akan dimakan cacing tuh. Kayu oke, tetap juga daging tetap akan dimakan cacing, tubuh panah tuh. Tapi itu kan proses. Tapi kalau baru mati kok melihat kesan cacing sobat rumah ngeri kan? Oh, ngeri sekali. Nah, mati saja terus dimakan cacing, itu menghebohkan apalagi.
Ini memalukan saudara. Herodes dimakan cacing lalu mati. Sama jadi ini. Jadi ia mati dimakan cacing-cacing. Jadi penyebab kematiannya adalah cacing. Memiriskan seorang raja. Karena kesombongannya dia ditampar malaikat. Dan saudara, kalau kita saudara kasih tidak menyadari itu, kita memang perlu waspada. Karena ada satu kasus memang malaikat Meika. Ini satu pendeta ini, tapi bukan di Indonesia. Dia pergi pelayanan sendiri. Setan apa sudah masuk dia lihat itu ibu ada bawa duit banyak sekali. Saudara, dia dirasuk setan dan dia bunuh si ibu ini dan ambil uangnya. Nggak ada orang tahu. Masih lanjut pelayanan. Dasar agama ini satu saat dia naik di mimbar dia bawa khotbah. Itu Tuhan tidak sedia apa satu orang. Sampai jamaah ada yang malaikat dan turun rantai Maria. Haleluya. Yang orang yang tidak ada penglihatan ini langsung dapat dia. Malaikat itu rantai Maria. Ikut kelar di mimbar saudara. Cek para cek teman dia bunuh bermerampok. Jadi luar biasa itu penglihatan. Kalau dulu saya melihat orang semua yang tidak punya penglihatan langsung dapat lihat. Memang malaikat itu rantai. Sama di Herodes. Langsung malaikat pakar. Kenapa kan? Masa itu kali ada pakar langsung mati. Cacing ada makan. Nah, ini karena kesombongan daripada Herodes. Saudara lihat pada hari yang ditentukan. Artinya memang dia sudah setting. Dia mau pamer diri. Dalam ayat ini ada dua hal yang menyatakan bahwa Herodes sombong karena kedudukan. Kesombongan kedudukan ini sudah direncanakan dengan adanya frasa atau kata pada suatu hari yang sudah ditentukan. Artinya dia bilang, punya tanggal begini kamu tampil dari kebesaran. Jadi di dalam kesombongan yang berencana. Yang kedua, Herodes tidak melarang rakyatnya memujinya. Ini suara Tuhan. Ya kalau orang jangan begitu. Masih manusia kita jangan bilang suara warga Rasul bilang ini suara Tuhan, hati-hati. Nah, makanya hamba Tuhan hati-hati jangan bilang Bapak ya bagaimana bicara ini, hati-hati. Amin. Saya percaya tidak terjadilah di kita. Ini kan pengalaman dalam kitab suci. Ya terus. Nah kita mau belajar ada keunikan kesombongan. Pertama saudara, tidak ada undang-undang anti kesombongan, ada anti teror, ada anti saudara yang kekasih bom bunuh diri, ada anti bom dan sebagainya, ada. Tapi ternyata kesombongannya tidak ada penangkal. Tidak ada anti kesombongan. Pernah tidak dengar kenapa dia sombong? Kenapa sombong tadi? Penjara sombong atau polisi sombong? Dia keunikan kesombongan ini sudah. Kecuali daftar memang melarang. Tapi secara umum tidak ada undang-undang anti kesombongan. Yang kedua, orang sombong selagi tidak merugikan orang lain secara pidana dan perdata, tidak ada jeratan hukum. Kecuali dia suka sombong, dia suka bikin kejahatan, tetap dia masuk kepada perdata atau kebendaan pidana perorangan yang akan masuk ranah hukum penjara. Tapi ternyata kalau dia tidak merugikan orang, ini umum ya, keunikan dari kesombongan. Bukan saya ajar saudara sombong, tidak. Tidak merugikan orang, tidak ada sanksi pidana dan perdata. Nah saudara, kita perlu mewaspadai bahwa kesombongan bisa masuk kepada siapapun tanpa terdeteksi. Orang pun tidak tahu kalau orang sombong. Amin. Banyak orang tidak sadar kalau dia sombong saudara. Atau secara halus tanpa dirasakan pribadi bersangkutan, tapi orang lain bisa melihat dan merasakan. Maka Tuhan bilang mesti waspada. Orang yang tahu soalnya. Waktu orang bisa sombong dalam berbicara, sombong dalam tindakan, karena dia bisa masuk siapapun. No, malaikat saja di surga dia masuk, apalagi orang yang masih di bumi. Jadi dia tidak terdeteksi atau dia secara persuasif atau secara halus. Mari. Mana Bapak darah khusus. Jadi saudara, kita perlu mewaspadai ya tentang kesombongan ini. Karena tidak ada hukum yang melarang orang sombong sama melarang. Kesombongan tidak bisa di-scan dengan alat apapun. Kalau di bandara orang sampai di ban buka, sampai udah ada lala terus buka ban, lapas HP, lapas ini, lapas itu.
Tapi Pak Benny itu hari langsung tergeletak. Mari kita mesti buka ban, buka HP, buka jam. Mau titip kacamata tuh om cuma ada marah begitu karena so tinggi ada lagi kacamata. Pak boleh nih. Waduh dia marah mau titip. Dia pikir dan narkoba di kacamata tuh. Ya memang itu aturan bagi aja loh. Nah bisa disini kalau sombong orang yang sombong kalau di bandara tidak akan terdeteksi saudara. Baik dengan alat apapun, baik itu medis. Saudara ada nggak orang deteksi? Urusan sombong ya, nggak ada tuh sampai sekarang. Haleluya. Jadi kalau tes alat kebohongan ada, tapi kalau mau tes ini kesombongan saudara tidak akan terdeteksi. Bahkan seperti tadi orang pun tidak dapat rasa kalau dia ada orang. Kesombongan sering juga tidak bisa diketahui ukuran. Berapa besar nominalnya jumlah persentase dalam hidup seseorang. Udah kesombongan berapa persen? Tidak bisa saudara. Dan dunia gemar memamerkan pencapaian mereka dalam banyak segi. Tapi Tuhan melarang kita saudara. Haleluya. Dalam pelayanan juga kita perlu berwaspada. Karena banyak kelompok bahkan gereja dan personal mengklaim lebih benar, lebih suci, lebih kuat ajarannya, lebih alkitabiah ajarannya, paling banyak berjasa dalam pelayanan dan sebagainya. Apalagi mereka merasa lebih dalam pemakaian Tuhan, akhirnya mencuri kemuliaan Tuhan. Dikatakan di dalam 1 Korintus 10:15, barang siapa yang merasa teguh berdiri, hati-hati jangan sampai jatuh. Ini pesan Tuhan sudah. Jadi jangan sampai ada di antara kita mungkin kita lebih benar doktrin, lebih alkitabiah, lebih suci, lebih peka mendengar suara Roh Kudus, lebih paling berjasa, lebih dalam pemakaian Tuhan. Intinya kita semua, baik ibu jari maupun kelingking itu sama di mata Tuhan, punya fungsi masing-masing. Amin. Kan Paulus sudah mengatakan tidak mungkin mata berkata kepada ibu jari karena di bawah mana ditangkap. Nah mungkin orang cuma kepala majalah harus ada kaki kan. Nah sekarang kita masuk pelajaran keempat, tanggapan Bapak Yahweh tentang kesombongan. Yahweh itu tinggi namun ia melihat orang yang hina dan mengenal orang sombong dari jauh-jauh. Tuhan tidak perlu scan, Tuhan tidak perlu saudara punya kasih deteksi dengan hal apa. Dia bisa melihat dengan 7 biji mata sempurna manusia itu sombong atau tidak, anak-anaknya sombong atau tidak perlu dikelabui, dia mengenal. Pemasmur mengatakan Yahweh itu tinggi namun ia melihat, artinya dia di tempat yang maha tinggi tapi dia dapat melihat kesombongan manusia itu dari jauh. Elang saja 66 km, panca inderanya mata saudara bisa melihat mangsa di 6 km. Membayangkan kalau Bapak Yahweh, elang saja mampu dapat lihat dari jauh. Orang kan 1 kilo sudah dapat lihat. So pakai 50 megapiksel sana ke bandara, kan? Kabur. Tapi kalau mau lihat langsung ya, cuma Bapak Yahweh bisa dari jauh. Amin. Haleluya. Adakah orang yang senang terhadap orang yang sombong? Secara logis memang tidak. Siapa mau suka sombong? Tidak ada mau suka sombong. Tetapi adanya orang yang sombong mungkin saja bisa ditolerir, ya, bisa dimaklumi oleh masyarakat karena mereka kalau orang-orang terkenal, pejabat kata dia, orang itu ada kekuasaan, pandai dia, kemampuan pemakaian, dia kata kaya, rupawan sekali orang. Ya kecuali tidak ada mendasari ya. Soalnya tidak ada apa-apa sama dia itu di Jakarta tidak punya kaki. Di mana mata kamu? Jangan lihat gua tendang. Ini. Jadi dia tidak punya kaki saja, dia punya hati untuk menendang. Bagaimana kalau dia punya kaki? Haleluya. Mungkin kita bisa menerima kalau orang yang sepantasnya itu saudara. Tapi kalau tidak ada mendasari ya saudara. Nah sebagai manusia bisa mentolerir. Tapi Bapak Yahweh saudara, jika manusia mungkin menganggap sebagian kesombongan adalah biasa dan bisa diterima, Yahweh tidaklah demikian. Ia tidak menyenangi adanya kesombongan apapun. Amin. Haleluya. Jadi saudara, nah sebagian kesombongan manusia adalah tersembunyi dan tidak dapat dilihat atau dirasakan orang sekitarnya.
Tapi Tuhan yang Maha Tahu dapat menyelidiki isi hati dan pikiran setiap manusia. Kalaupun orang tidak dapat tahu, saudara, tetap Tuhan Maha Tahu, saudara. Haleluya. Tidak lama lagi. Mazmur 101 ayat 5. Orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya, dia akan kubinasakan. Orang yang sombong dan tinggi hati aku tidak suka. Jadi kebenaran tetap, saudara, tidak mentolerir kesombongan apapun. Haleluya. Jadi Tuhan marah, saudara. Dunia boleh, kata dia kata pandai, dia kata jago dan sebagainya. Tapi saudara, di hadapan Tuhan ternyata kesombongan jenis apapun Tuhan tidak mau, saudara. Kesombongan adalah perasaan bahwa seseorang dapat mencapai sesuatu tanpa pertolongan Tuhan. Atau jika seseorang membenci, memandang rendah atau mengabaikan apapun yang merupakan ciptaan atau berkat Tuhan. Jadi ini salah satu juga definisi ya. Perasaan bahwa seseorang dapat mencapai sesuatu tanpa pertolongan Tuhan. Haleluya. Kesombongan bisa juga muncul pada orang-orang yang merasa mereka adalah anak-anak emas. Sama itu tadi, Tuhan, kita tidak seperti dia, kita rajin perpuluhan. Ini merasa diri anak emas. Sehingga tanpa sadar, saudaraku yang kekasih, dia jatuh dalam kesombongan. Karena berpikir, Tuhan paling sayang, Tuhan paling ujung-ujung, kita ini anak emas, kita akan lakukan. Tidak, saudara. Karena itu bisa juga masuk dalam hal kesombongan. Kesombongan adalah dosa yang paling mudah dilakukan, sengaja atau tidak sengaja. Mengapa kita perlu mewaspadai? Karena ternyata mudah sekali kesombongan itu datang kepada setiap orang. Makanya dikatakan dia tanpa terdeteksi. Tidak ada orang yang suka sombong. Haleluya. Kesombongan dalam bentuk apapun menempati tempat pertama dalam 7 deadly sins. Saudara tahu 7 deadly sins? 7 dosa yang mematikan. Mari kita baca ayatnya. Amsal 6 ayat 16. 6 perkara ini yang dibenci Yahweh, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya: mata sombong, lidah dusta, tangan menumpahkan darah yang tidak bersalah, atau membenci saja 1 Yohanes 3:15 sudah membunuh, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera berlari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembunyikan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Jadi dari kesempurnaan dosa mematikan, kesombongan tempatnya itu ada di bagian pertama, 7 deadly sins. Dosa-dosa yang mematikan, saudara. Jadi kita perlu waspada. Hari ini saya percaya tidak kebetulan. Ini warning kita, siapapun termasuk saya, saudara. Bagaimana seharusnya tindakan kita? Nah, pagi ini firman Tuhan mengingatkan kita kepada dalam setiap diri orang bisa atau selalu saja ada benih-benih kesombongan. Bisa, ya. Sekalipun orang lain tidak dapat melihat ataupun merasakan, kita harus dapat mengevaluasi hidup kita dan mengakui kalau ada dosa-dosa itu, saudara. Sekecil apapun. Tadi kita ada dosa sombong tindakan, dosa sombong perkataan, tadi dosa sombong di mata, dosa sombong dengan gaya. Hari ini, saudara, Tuhan mau kita perlu evaluasi, sengaja atau tidak, saudara. Amin. Karena Tuhan mau kita mengalami berkat. Karena kan terus lihat tadi orang-orang yang sombong, saudara, bahaya ini. Tapi kalau kita hidup dalam kebenaran dan kita menyadari memang siapa yang mampu melakukan sempurna, makanya tugas kita mengevaluasi diri. Makanya kalau kita berdoa, Tuhan ampuni kalau hari ini kita mengecewakan teman, mengecewakan istri, mengecewakan suami, mengecewakan rekan pelayan, kita sombong, berdamai saja. Haleluya. Amsal 18:12. Tinggi hati mendahului kehancuran, tapi kerendahan hati, tindakan kita harus hidup rendah hati, tapi jangan semu. Ganjaran kerendahan hati adalah kehormatan. Tuhan pasti berikan kekayaan, ini janjinya. Keangkuhan merendahkan orang, jadi tidak akan direndahkan, tapi orang yang rendah hati menerima pujian. Bukan pujian lagi dari manusia, tapi daripada Bapa Yahweh. Memang terkadang sulit juga bagi kita untuk mengakui apa yang kita perbuat. Banyak gengsi, kita merasa kita sombong. Katakan atau pikirkan itu ya sebagai kesombongan. Sering orang masih tidak dapat akui, ya. Nah, ada yang mengatakan sombong tadi. Kita rajin ini sebagai kita gitu. Oleh karena itu mungkin jarang bagi kita untuk memohon pengampunan.
secara khusus atas kesombongan kita. Tapi sadar atau tidak, kita perlu berdamai hari demi hari. Kalaupun saudara kasih kita tidak melakukan kesombongan, jadikan itu saudara kasih sebagai motivasi untuk lebih baik. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan dari jauh bisa melihat orang yang rendah hati dan orang yang sombong. Oleh sebab itu biarlah kita tiap-tiap hari meneliti hidup kita masing-masing dan mendengarkan suara Yahweh, agar kita makin hari makin bisa merendahkan diri di hadapan. Dengar suara Tuhan saja. Hari ini saya percaya tidak kebetulan firman Tuhan mau datang, saudara mengajar kita semua. Kita perlu dengar apa yang Dia katakan hari ini. Secara khusus hari ini Tuhan mau kita mewaspadai dan menjauhi. Kalau kita melakukan kesombongan berarti kita jauhi. Tapi kalau kita tidak melakukan, kita perlu waspada. Maka dari tema yang pertama ya Tuhan rendah sombong, ya puji Tuhan, mewaspadai saja, karena dia bisa masuk tanpa terdeteksi. Jadi saudara, yang terakhir, rendahkanlah dirimu di hadapan Yahweh dan Dia akan meninggikan kamu. Jadi saudara yang kekasih, firman Tuhan tidak panjang lebar hari ini. Yang jelas Tuhan mau mewaspadai kesombongan, hidup dalam kerendahan hati, maka kita akan mengalami berkat-berkat yang luar biasa. Mari kita satu di dalam. Terpujilah Bapa Yahweh Elohim, Bapa kami panggil dalam nama Tuhan kami Yesus Hamasiah. Kami sudah belajar kebenaran-Mu. Kami terbatas bahasa dan kata-kata, tapi Roh Kudus tidak pernah terbatas menerangkan kebenaran Bapa. Kami berdamai Bapa yang kalau kami pernah hidup dalam kesombongan ataupun tanpa sengaja kami hidup dalam kesombongan, baik tindakan, pikiran, perkataan, isi hati kami berdamai Bapa. Kami mau Tuhan Engkau mengubahkan kami. Jadikan kami pribadi-pribadi yang rendah hati, pribadi-pribadi yang mau mengasihi Bapa Yahweh, mau ditegur, mau diajar oleh kebenaran. Kami terbatas bahasa dan kata-kata, tapi Roh Kudus tidak pernah terbatas meteraikan kebenaran-Mu bagi kami. Dan semua kami kembalikan hormat kemuliaan nama-Mu. Saat kami akan menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran Bapa. Urapi penyembahan kami semua. Kuasa setan yang coba menghambat, kami sudah patahkan dalam nama Yesus. Terpujilah Bapa Yahweh. Kami sudah berucap syukur. Kami menyembah. Haleluya. Amin. Nanti